Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi masih tentang program emosi. Di sebuah pelatihan saya pernah bertanya kepada peserta wanita atau peserta ibu-ibu di situ. Saya tanya sama mereka, "Bu, kalau seandainya suami ibu mengkhianati ibu, bagaimana rasanya?" Kompak mereka semua menjawab, "Sakit hati, Kang. Sedih." Lalu saya kejar dengan pertanyaan berikutnya, kalau ibu sedang sakit hati dan sedih, itu kerasanya enak gak sih ke badan? Ya pasti gak enak lah Kang kalau kita sedang galau, sedang sedih seperti itu. Oke, kalau tubuh ibu gak enak, ibu tambah sehat atau tambah sakit? Ya pasti jadi sakit-sakitan Kang kalau tubuh gak enak seperti itu. Kalau ibu sakit-sakitan, anak-anak ibu keurus atau tidak? Yang gak keurus atau Kang anak-anak kalau badan sakit-sakitan? Ibu mau anak-anak ibu gak keurus? Ya enggak lah, saya pengennya anak-anak saya tetap sehat, bahagia, keurus dengan baik. Artinya kalau ibu pengen anak-anak ibu keurus, tubuh ibu harus sehat atau harus sakit? Pasti harus sehat Kang. Supaya tubuh ibu sehat, hati ibu harus sakit hati, sedih atau harus bahagia? Harus bahagia Kang. Berarti kalau suami ibu mengkhianati ibu, hati harus bahagia. Tapi gimana ya Kang ya? Oke, saya melihat kebingungan dari wajah mereka saat menjawab ya. Kalau mereka jawab bahagia, nggak mungkin juga dikhianati suami kok. Perasaan jadi bahagia. Kalau mereka jawab sakit hati, mereka sudah tahu konsekuensinya. Sakit hati bikin badan kita nggak enak, badan kita nggak enak bikin kita sakit-sakitan. Sakit-sakitan membuat anak-anak tidak terurus. Kita sudah bisa tebak dampak negatif dari kita memilih perasaan sakit hati. Ya harusnya sih bahagia Kang, supaya dampak buruknya tidak berkepanjangan. Tapi kan susah Kang, nggak mungkin kita dikhianati jadi kita bahagia gitu. Inilah program yang saya maksud. Jadi rasa sakit hati yang muncul ketika dikhianati oleh suami itu munculnya langsung, refleks, tidak dalam kendali kita. Mungkin kita juga tidak menyadari dampak buruk yang akan terjadi pada saat itu ya, saat kita sakit hati tersebut. Baru setelah dampak buruknya berkepanjangan, kita merasa berat, baru di situ kita sadar, iya ya, kok rugi gue sendiri sebetulnya gitu saat merasakan rasa sakit hati ini. Itulah program yang saya maksud. Jadi ada program di kalangan ibu-ibu yang saya tanya saat itu, program yang kurang lebih berbunyi, kalau dikhianati pasangan hidup, kalau dikhianati suami, saya harus sakit hati. Kurang lebih gitu programnya. Sekali lagi, program terinspirasi dari masa lalu, bisa dari pengalaman hidup kita, bisa kita lihat ibu kita yang menangis dikhianati oleh suaminya, bisa kita nonton sinetron yang ada adegan pengkhianatannya, bisa kita baca novel, apapun. Yang jelas, saat program tertanam itu akan jadi program otomatis dan itu membuat kita merasakan perasaan yang tanpa perlu kita pikirkan, tanpa perlu kita kendalikan. Dalam konteks tadi, ketika ibu dikhianati, ibu sakit hati. Betul ya? Saya ajukan pertanyaan itu kepada para ibu-ibu tadi karena saya pernah mengalami kasus realnya. Ada seorang ibu yang sudah punya anak satu ya. Dia seorang dosen di salah satu universitas swasta. Dia minta jadwal atau minta janji temu keesokan hari setelah saya training di sebuah kota. Oke, saya karena memang masih ada waktu luang sebelum saya berangkat ke bandara pada saat itu, saya setujui. Saya bertemu dengan ibu tersebut dan ibu itu menceritakan kasus yang persis seperti yang saya tanyakan tadi. Dia dikhianati oleh suaminya setelah menikah 12 tahun. Sakit hati berkepanjangan sampai dia sakit-sakitan. Sampai kalau nggak salah dia divonis punya penyakit lupus ya. Karena penyakit lupus itu kan penyakit yang belum ada obatnya dan hanya bisa diredam dengan pengendalian pikiran gitu. Anaknya dititipin di rumah orang tua si ibu itu. Kemudian dia pun keluar berhenti dari alma mater kampusnya, nggak lagi ngajar jadi dosen pada saat itu. Ini kasus real dan waktu itu saya mendengarkan dengan simpati, saya beri simpati kepada ibu tersebut, mencoba untuk bisa memahami yang dia rasakan. Namun karena goal saya ingin ibu itu
memiliki kesadaran bahwa perasaan itu sebetulnya adalah program, harusnya dia bisa mengontrol perasaan itu. Tapi kali ini dia yang dikendalikan oleh perasaan, sehingga dampak buruknya bukan cuma dikhianati suami, tapi pada karirnya, pada kondisi anak-anaknya, pada kondisi kesehatannya. Saya bilang ini skornya udah 4-0. Saya tanya waktu itu kepada si ibu yang curhat tadi, Bu, suami ibu mengkhianati ibu, itu salah siapa? Ya si ibu itu menjawab, ya jelas salah suami saya dong Kang. Saya mempertahankan rumah tangga selama 12 tahun, saya setia, walaupun mungkin sama saya juga ada godaan di kantor dan sebagainya, tapi saya tetap setia. Suami saya yang tidak setia kepada saya. Saya jawab, saya setuju Bu dengan ibu. Suami ibu dalam hal ini, dalam kasus ini, minimal menurut yang saya dengar dari cerita si ibu, suami ibu yang salah. Tapi kenapa ibu yang menghukum diri ibu sendiri atas kesalahan suami ibu? Ibu itu sedikit merenung sambil tetap menatap saya dan berusaha untuk mencerna apa yang saya katakan. Ibu menghukum diri ibu sendiri atas kesalahan yang dilakukan oleh suami ibu. Pertanyaannya Bu, saat suami ibu mengkhianati ibu, kemudian ibu jadi merasa sakit hati dan sedih, kira-kira sekarang perasaan suami ibu sedang gimana dengan yang baru di sana? Kayaknya lagi bahagia Kang. Makin gede nangisnya. Kenapa? Ya sakit itu kan saat membayangkan dia bahagia dan kita sendirian gitu. Kayaknya dia lagi bahagia Kang di sana. Oke. Kemudian sekarang ibu tubuhnya sakit-sakitan. Suami ibu kayaknya lagi gimana kondisi fisiknya sekarang kira-kira? Dia juga merenung sebentar, kemudian dia jawab, lagi sehat Kang. Kemudian ibu tidak bisa mengurus anak ibu, terbengkalai. Kira-kira suami ibu mikirin anak ibu atau tidak? Jelas tidak mikirin anak saya Kang. Lihat, di sini saja skornya sudah 3-0. 1, suami ibu mengkhianati ibu. 2, ibu sakit hati, dia bahagia. 3, tubuh ibu sakit-sakitan, dia sedang sehat. Yang keempat, ibu harus keluar dari alma mater ibu karena nggak fokus lagi mengajar. Suami ibu mungkin masih tetap dengan karirnya. Oke, maksud saya adalah jangan biarkan skornya menjadi 4-0, 5-0, 6-0. Di skor 1-0 saja itu udah cukup buat kita. Hentikan perasaan. Ibu sedih boleh, sakit hati boleh di awal, tapi ingat, ibu yang punya kendali atas perasaan diri ibu sendiri. Ibulah majikan atas diri ibu sendiri, atas pikiran dan perasaan ibu sendiri. Tapi kan susah Kang, susah karena nggak tahu caranya. Dan saya pun bercerita itu kepada para peserta pelatihan saya yang wanita tadi itu. Saya bilang seperti itu. Sekarang bayangkan misalnya jika Anda dikhianati suami. Anda sedih, sakit hati, tapi Anda segera sadar bahwa perasaan Anda milik Anda, bukan milik suami Anda. Anda langsung mengubah perasaan Anda untuk jadi lebih bahagia. Loh kan nggak mungkin saya bahagia karena dikhianati suami. Ibu bahagia bukan karena ibu dikhianati suami. Ibu bahagia karena ibu memilih untuk bahagia. Karena ini perasaan ibu, bukan perasaan suami ibu. Ibu memilih sedih karena ibu memilihnya. Ibu memilih bahagia karena ibu memilihnya. Belajar untuk jadi majikan atas perasaan kita sendiri. Oke, misalkan bayangkan ibu bahagia walaupun suami ibu mengkhianati ibu. Tubuh ibu makin sehat, anak-anak ibu terurus semuanya karena ibu bahagia. Saat kita bahagia kita bisa bertindak lebih baik, kita bisa berperforma lebih baik dalam hidup ini. Tiba-tiba misalnya suami ibu yang mengkhianati tadi pulang ke rumah. Dilihatnya ibu lagi happy-happy. Ibu sedang nyiapin masak buat anak-anak dengan riang gembira sambil nyanyi-nyanyi. Kemudian ibu menyajikan makanan sama anak-anak. Anak-anaknya tumbuh jadi anak-anak yang cerdas, pintar, soleh. Nah suami ibu yang pulang tadi heran. Dia nanya sama ibu, Mama kok kayaknya bahagia banget ya papa hianatin. Pah, Mama bahagia bukan karena papa hianatin. Mama bahagia karena ini pilihan Mama. Ini yang Mama inginkan dan ini jalan hidup Mama. Mama pemilik perasaan Mama sendiri. Nggak ada sangkut pautnya dengan Papa. Yang Papa lakukan itu mencerminkan siapa diri Papa dan itu yang akan Papa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mama bahagia karena Mama ingin bahagia dan Mama memilih bahagia. Nggak ada sangkut pautnya dengan Papa.
Dah, wah kebayang kan? Kebayang betapa elegannya diri kita saat kita menjadi majikan atas perasaan kita sendiri. Yes, iya, sedih, sakit hati itu program yang refleks muncul. Saya nggak akan bilang wajar ya, karena wajar ini ya tergantung program yang diinstal di dalam pikiran kita sendiri. Tapi ingat, perasaan kita itu milik kita. Sekarang saya ambil contoh yang lain. Kita lagi jalan ya, tiba-tiba di jalan kita nemu ada amplop coklat. Kecil, amplop coklat. Lalu kita ambil amplop itu, begitu dibuka, ini agak tebal gitu ya amplopnya ya. Kayak ada tumpukan apa gitu di dalam amplopnya. Begitu kita buka, di dalamnya ada uang. Entah 10 atau 20 juta. Dan Anda lihat kanan kiri nggak ada orang. Wah, mungkin Anda pikir ini rezeki Anda. Anda senang, Anda happy gitu. Nah kira-kira perasaan senangnya, perasaan bahagianya itu muncul atau keluar dari uang atau muncul dari dalam diri kita sendiri? Muncul dari dalam diri kita sendiri kan? Perasaan itu tidak keluar dari uang kemudian masuk ke dalam diri kita. Enggak. Tapi karena kita punya program, punya pemaknaan, saat nemu uang kita bahagia, maka ketika hal itu terjadi, perasaan kita bahagia. Perasaannya, pabrik emosinya ada di dalam diri kita sendiri. Atau suatu saat kita berangkat dari rumah dalam kondisi bahagia, di perjalanan ada orang yang tidak menyenangkan, ada orang yang nyebelin, perasaan kita jadi berubah. Misalkan orang itu maki-maki kita, padahal kita nggak ada salah apa-apa, terus kita ikutan marah. Sama ini seperti yang tadi, marah kita membuat badan kita nggak enak, sampai akhirnya badan kita nggak enak, performa kerja kita di kantor juga jadi nggak baik, melayani customer misalkan juga jadi nggak nyaman, berinteraksi dengan teman kantor jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena kita masih bawa-bawa perasaan marah tadi, ketemu dengan orang menyebalkan di jalan. Pulang kantor kejebak macet, marah-marah lagi, sampai ke rumah kita masih bawa perasaan marah-marah itu, kemudian seisi rumah tidak kondusif, berantakan, dan sebagainya. Kira-kira meledak gak tuh perasaan? Meledak. Padahal kita berangkat dari rumah dengan perasaan bahagia. Hanya gara-gara ada orang yang menyebalkan di jalan, perasaan kita berubah, seharian kita itu berubah. Kalau kita seperti itu, artinya perasaan kita berada dalam kendali orang lain. Belajarlah untuk mengendalikan perasaan kita sendiri. Apapun yang dikatakan orang, apapun yang orang perbuat kepada kita, kita masih punya pilihan untuk memunculkan perasaan apa yang kuinginkan supaya hidupku lebih bahagia. Ini poin dari program itu tadi. Yes, ada program di dalam diri kita yang muncul otomatis. Tapi ingat, kita adalah majikannya. Kita adalah pemilik dari program emosi itu. Kita bisa memilih emosi apa yang muncul saat kita inginkan. Caranya gimana, Kang? Ya, tonton videonya terus, kita akan pelajari dikit-dikit ya caranya. Yang penting kita pahami dulu bahwa emosi ini adalah program dan tidak semua program itu baik untuk kehidupan kita saat ini. Kita pilih emosi apa yang paling tepat dalam menyikapi setiap kesempatan atau setiap peristiwa yang ada dalam hidup agar di masa depan hidup kita indah gitu ya, kurang lebih. Segitu dulu video ini, ntar kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya.